Loki dan kursi goyang kosong. Loki adalah kucing Persia tua dengan bulu tebal berwarna abu-abu asap, dan matanya yang dulu cemerlang kini keruh karena usia. Ia menghabiskan sebagian besar dari 18 tahun hidupnya di sebuah rumah kayu kecil bersama pemiliknya, seorang wanita lembut bernama Nyonya Elsie. Dunia Loki sangat sederhana, sinar matahari pagi di ambang jendela, rasa ikan salmon kaleng, dan suara derit yang akrab dari kursi goyang milik Nyonya Elsie. Nyonya Elsie adalah segalanya bagi Loki. Di pangkuannya Loki menghabiskan malam-malam yang dingin, dan di samping kakinya Loki tidur setiap kali Nyonya Elsie menjahit atau membaca. Persahabatan mereka tenang, hangat, dan tak terpisahkan. Namun, beberapa tahun terakhir, Loki mulai menyadari adanya perubahan. Nyonya Elsie menjadi lebih lambat. Tangannya yang dulu lincah saat mengelus kini sering gemetar. Suatu pagi, Loki melompat ke tempat tidur seperti biasa untuk membangunkan Nyonya Elsie dengan sentuhan hidungnya yang basah. Tapi Nyonya Elsie tidak bergerak. Loki mengeong lembut, lalu sedikit lebih keras. Tidak ada respons. Loki menghabiskan pagi itu dengan cemas. Ketika akhirnya Nyonya Elsie bangun, ia tidak tersenyum. Ia hanya melihat ke arah Loki, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Malam itu, Nyonya Elsie berbicara kepada Loki dengan suara yang sangat pelan. "Loki, sayangku," katanya, memeluk kucing tua itu erat-erat. "Aku akan pergi ke tempat yang tenang. Kamu harus kuat, nak." Loki tidak mengerti kata-kata itu, tetapi ia merasakan kesedihan yang mencekik dari tubuh Nyonya Elsie. Keesokan harinya, sepasang kerabat Nyonya Elsie datang. Mereka mengemas tas Nyonya Elsie, dan dengan penuh kasih sayang tetapi juga tegas, mereka membawa Nyonya Elsie pergi. Saat pintu depan tertutup, Nyonya Elsie menatap Loki di balik kaca. Itu adalah pandangan terakhir Loki, yang berdiri di anak tangga, bingung. Kesunyian yang membeku. Setelah itu, rumah itu menjadi sunyi yang membekukan. Kerabat Nyonya Elsie datang dan pergi, membawa barang-barang keluar. Mereka meninggalkan Loki dan memberinya makanan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mencintai seekor kucing tua seperti Nyonya Elsie. Loki menunggu. Setiap sore, Loki akan duduk di tempat favoritnya di dekat jendela, mengamati jalan setapak. Ketika pintu dibuka, jantungnya akan berdebar, tetapi yang masuk bukanlah aroma bunga lili yang biasa dibawa Nyonya Elsie. Hal yang paling menyakitkan bagi Loki adalah kursi goyang. Kursi itu kini kosong, tertutup selimut debu. Loki akan melompat ke atasnya dan meringkuk di sana, mencoba mencari sisa-sisa aroma Nyonya Elsie di kain yang usang. Ia akan menunggu sampai malam tiba, berharap suara derit yang akrab itu akan muncul, menandakan pemiliknya telah kembali untuk mengelusnya sekali lagi. Suatu malam, setelah beberapa minggu, Loki menyadari bahwa kursi itu tidak akan bergerak lagi. Aroma Nyonya Elsie telah memudar, dan hanya ada kehangatan palsu dari ingatan. Kucing tua itu, yang telah menjalani hidup yang penuh cinta, kini ditinggalkan oleh waktu. Ia tidak lagi mengeong saat subuh, dan ia tidak lagi berlari ke pintu. Loki hanya akan berbaring di samping kursi goyang yang kosong, matanya terpejam, dan ia akan mendengkur pelan, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nyonya Elsie masih di sana, mengayunkan kursi sambil membacakan cerita. Pada akhirnya, kesedihan Loki bukanlah karena ia ditinggalkan, tetapi karena ia kehilangan satu-satunya dunia yang ia kenal.